Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amakan. Rekan-rekan Bapak ingkang kula hormati, boten kesupen boten kendhat monggo kita tansah menjaga raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kanikmatan dhateng kula panjenengan sedaya nikmat iman, Islam, sehat lan sempat sampun dalu punika kita saged nglesantunaken tadarus kajian malam Jumat. Ingkang kita aturaken penutup bab thaharah inggih punika nifas dan haid. Saderengipun kita masuk bab salat. Minggu depan insyaallah kita masuk bab salat. Minggu depan Jumat nanti. Seputar hukum haid dan nifas. Haid yaitu darah yang mengalir dari rahim seorang wanita yang sudah balik. Paling sedikit sehari semalam, wa qallu yaumun wa lailatun. 1 hari semalam. Yang pertama kaitannya dengan haid itu memang siklus dan keluarnya ini dari peluruhan di rahim. Keluarnya dan ini bukan penyakit nih, darah haid itu bukan penyakit. Karena mengke kaitanipun kalian hukum, nek darah di wanita ini kan kita atur senajan jamae laki-laki semua. Ini untuk tarbiyah anak-anak atau istri anak cucu kita. Nanti kalau menemukan satu kasus itu sudah paham tentang hukum-hukumnya. Dan nanti ada 3 macam yaitu haid, nifas, dan istihadah. Darah haid itu darah yang keluar rutin sebagai siklus seorang wanita yang normal dan menunjukkan kesuburan wanita. Kemudian ada darah nifas yaitu darah yang mengiringi seorang ibu yang melahirkan anak. Kemudian yang ketiga nanti ada darah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit. Bedanya nanti yang sama itu tentang hukum itu di haid dan nifas. Jadi ketika haid dan nifas itu tidak boleh melaksanakan sholat atau puasa. Dan tidak perlu qadha. Tidak ada qadha. Tidak untuk sholat ya, untuk puasa qadha. Tapi untuk sholat tidak ada qadha. Kalau puasanya qadha. Itu berkaitan dengan nanti efeknya seperti itu. Tapi kalau darah istihadah itu darah yang keluar melalui kemaluan wanita, tapi sifatnya penyakit. Nah, kalau penyakit itu tetap melaksanakan sholat dan puasa, karena dia darah penyakit. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, berkaitan dengan darah haid itu bagi wanita yang sudah balik ya. Kalau anak-anak umur zaman sekarang ya kira-kira sekitar 12 ya. SMP kelas 6 atau SMP biasanya begitu. Dan biasanya lebih dulu wanita daripada laki-laki. Ada yang kelas 5 itu juga sudah haid itu ada. Paling sedikit hitungannya sehari semalam. Jadi kalau orang haid, ada seorang wanita haid, maka dia paling sedikit itu 1 hari 1 malam. Maksudnya paling sedikit itu misalnya sekarang haid mungkin setengah dino terus besok ora, maka hitungannya adalah sehari semalam. Wa saruhu dan paling banyak khamsata asyara yauman. 15 hari. Paling banyak. Kalau lebih dari 15 hari, maka yang hari ke-16 itu dianggap darah penyakit atau darah istihadah. Jadi main kok rampung-rampung nanti sesasi. Itu bukan terus kok tidak sholat. Jadi hanya dihitungnya itu adalah yang 15 hari maksimal.
Selebihnya nanti mulai hari ke-16 maka dia harus bersuci. Walaupun masih keluar. Walaupun masih keluar darahnya, karena istihadah itu kan keluar darah. Tapi ada batasnya. Kalau melebihi siklus maka dia dianggap darah penyakit. Hanya ketika sholat dia diharuskan untuk mengamankan agar tidak tercecer. Kalau sekarang mudah ya. Kalau kita bayangkan zaman dulu belum ada pembalut itu kan, kata-kata orang tua kita itu pakai pokoknya kumbal. Enggak apa kumbal. Tanya orang-orang tua dulu kan ngono pembalutnya. Kalau sekarang mudah ya. Jadi tetap sholat, hanya diamankan agar darahnya tidak mencecer sehingga membuat tempat yang dipakai untuk sholat itu menjadi najis kalau tercecer. Dan wudhu di setiap hendak sholat. Jadi hukumnya nanti akan berbeda. Dan umumnya itu 6 atau 7 hari. Wa ghalibuhu sitatu au sab'atu ayam. Jadi 6 atau 7 hari. Itu umumnya. Ya, keumumannya. Tapi kalau seandainya terus-terusan itu 15 hari, tapi kalau seandainya sedikit itu 1 hari 1 malam. Kemudian kalau seandainya jika terpotong wa in taqatta'a damuha hilalal khamsata asyarata yauman. Kalau terpotong di antara 15 hari itu, maka dia berpandangan bahwa hari itu sehari atau 2 hari yang terpotong itu, maka dia hendaknya terpotong itu artinya begini. Selama sehari itu ternyata dia sudah tidak keluar. Ya, selama sehari itu ternyata dia tidak keluar. Dia beranggapan bahwa itu sudah suci. Maka dia tetap bersuci atau mandi besar, kemudian melaksanakan sholat. Kemudian muncul lagi setelah terpotong itu. Nah itu dilihat. Kalau seandainya itu kebiasaannya itu rutin sebenarnya. Jadi misalnya dia biasanya 5 hari, terus 5 hari terus. Ya paling 6, paling hari ya 4, 5, 6, 4, 5, 6 itu. Kemudian pada saat hari ke-5 itu berhenti, dia beranggapan suci. Ternyata hari ke-8 itu muncul lagi, maka itu dianggap istihadah. Tapi kebiasaan. Kalau yang tidak teratur, karena ada wanita itu yang tidak jelas, siklusnya nggak jelas, maka dianggap masih haid sampai hari ke-15. Sampai hari ke-15. Jadi tergantung kondisi wanitanya. Kalau dia rutin sama, maka itu yang dipakai pedoman. Sama nanti kalau terjadi sepanjang itu tadi. Jadi sepanjang tahun, sepanjang hari, tidak ada batasnya. Dia keluar terus, tiap hari itu keluar terus. Maka yang dipakai adalah terakhir dia haid secara normal. Jadi kalau misalnya dia terbiasa 5 hari. Jadi 5 hari terus suci. Atau berapa hari. Jadi di siklusnya itu dia biasanya berapa? Suci berapa hari, haid berapa hari. Jadi kalau suci berapa hari itu menjadi satu siklus. Yang meleset misalnya berubah hanya 1-2 hari, maka diambil rata-rata, ternyata dia itu keluar darah secara terus-menerus, tidak berhenti-berhenti. Maka yang dipakai adalah rutinitasnya. Selebihnya adalah darah istihadah.
atau selebihnya. Jadi setiap orang, setiap wanita itu nanti akan berbeda hukumnya melihat situasi masing-masing wanita. Hanya nanti kalau normatif itu nanti ada batasan-batasan yang tadi. Tadi misalnya ada yang jelas, siklusnya ya jelas, gonta-ganti tidak bisa dihitung, maka memakai kaidah yang tadi sehari semalam paling sedikit dan paling banyak 15 hari. Kalau terus-terusan maka diambil yang 15 hari. Jangan paling banyak. Ya, 15 hari apa? 15 hari haid. 15 hari haid. Kemudian sucinya nanti dilihat siklusnya awal. Jamilnya agak harus kasuistik. Ya, harus kasuistik. Itu untuk darah haid. Sing habis itu tancepannya. Cek. Kebak cek. Itu darah haid, ya, darah haid. Kemudian darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar dari seorang wanita yang melahirkan. Sejak kapan? Nah, ini ulama ada 3 mazhab itu sejak bayi keluar. Satu mazhab Hambali itu kalau seandainya darah itu keluar, jadi misalnya ini, kalau 3 mazhab itu misalnya HPL itu tanggal 3 HPL-nya. Ternyata tanggal 1 itu sudah keluar darah. Maka itu dianggap darah istihadah. Ya, darah nifas. Kalau itu yang 3 mazhab ya, yang 3 mazhab. Kalau mazhab Hambali itu 2 hari sebelum HPL itu keluar darah, maka itu sudah dianggap darah nifas. Dan itu dihitung hari pertama nifas. Hari pertama nifas. Karena nanti akan dihitung batas maksimalnya berapa kalau seandainya ternyata sampai berbulan-bulan kok ternyata nggak berhenti. Maka sampai kapan dia harus mengatakan ini sudah berganti darah istihadah. Itu nifasnya. Tapi 3 mazhab itu barengan. Jadi walaupun misalnya HPL tanggal 3, tanggal 1 wis keluar darah, maka tanggal 1 ning belum ada kelahiran. Ning darah sudah keluar. Maka itu masih dianggap istihadah. Istihadah itu karena hukumnya hukum masih sholat gitu. Tapi mazhab Hambali itu sudah dianggap nifas. Walaupun bayinya belum keluar. Tapi kalau 3 mazhab mulainya dari keluar bayi itu maka dianggap sebagai hari pertama nifas. Nah, keumumannya itu adalah 40. Ya, 40. Mazhab Hanafi dan Hambali 40 hari maksimal. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan Maliki 60 hari. Jadi misalnya 2 bulan, 60 hari ya. Hitungannya bukan bulan-bulanan, Bos. 60 hari dihitung sejak hari pertama. Kalau menurut mazhab Syafi'i sama Maliki kan dimulai dari keluarnya bayi. Jadi saat melahirkan itu dimulai itu hari pertama. 1, 2, 3. Ternyata sampai hari ke 60 itu belum berhenti darahnya. Maka sampai hari ke 60 itu berlaku hukum nifas. Berlaku hukum nifas. Sementara kalau nanti hari ke-61 maka itu dianggap sebagai istihadah. Jadi nanti akan berbeda hukumnya, ya, berbeda hukumnya kaitannya dengan sholat. Karena kan nanti kalau sholat kan tidak perlu qadha untuk haid dan nifas. Tapi kalau istihadah dia harus tetap sholat. Batasannya di situ. Kalau batas minimalnya itu tidak ada. Jadi misalnya ada seorang melahirkan rong dino mandek, maka dia sudah suci.
walaupun tidak umum ya, tapi kalau terjadi kasus seperti itu, misalnya nanti ada seorang wanita yang setelah melahirkan cepet banget keluar darahnya, ternyata agak ya katakanlah seminggu lah, baru 7 hari itu ternyata wis ora keluar darah, ternyata maka itu sudah masuk kategori suci, maka dia bersuci, kemudian berlaku wanita yang suci. Karena nanti kalau darah haid ya, darah haid dan darah haid dan nifas kan berlaku beberapa hukum, misalnya kaitannya dengan membacakan Al-Quran secara tilawah ya. Jadi diniatkan, kalau kita bahasa kita itu tadarus. Kemudian hukum seputar berdiam diri di masjid dan sebagainya, itu kan nanti kaitannya dengan itu. Itu hukum-hukum seputar haid, kemudian nifas, kemudian istihadah. Perlu kita identifikasi agar nanti, kalau mengenai warna darah sebenarnya diterangkan, tapi saya nggak bisa jelaskan karena orang ngerti saya nih ngerti. Karena di situ hanya dijelaskan kalau darah haid itu darahnya agak-agak hitam katanya. Agak hitam, tapi kalau darah istiadah itu darahnya seger, jadi merah, bukan darah agak hitam itu bukan, tapi merah-merah itu nanti ya itu yang paham wanita, kalau seperti karena saya juga belum pernah melihat, dokter paling ya pernah, karena dia ilmunya begitu. Nah kemudian yang terlarang bagi orang yang haid nifas, itu yang pertama adalah berhubungan suami istri. Ya, berhubungan suami istri pada saat haid dan nifas itu nggak boleh, haram hukumnya, kecuali tidak melalui jalan. Artinya misalnya bilang merangkai ya apalah pokoknya sing penting neng ora sing cetha tidak boleh lewat dua itu ya. Kalau yang belakang kan jelas itu larangan, keadaan apapun nggak boleh ya. Yang dubur itu nggak boleh, kemudian kemaluan itu juga tidak boleh, tapi yang selainnya itu boleh. Rasa tak terangke benar terserah deh. Ya, saya ngerti naluri kok. Kemudian sholat dan puasa. Kalau sholat tidak qadha, tapi kalau puasa qadha. Kemudian masuk masjid kecuali hanya sekedar lewat. Kemudian membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Yang dimaksud membaca Al-Quran itu yang bermakna tilawah. Jadi ngempengke, buka mushaf kemudian membaca. Kalau misalnya bagian dari zikir-zikir itu boleh, atau doa-doa boleh. Nah, ngajar ini berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Ada yang dalam konteks mengajar itu diperbolehkan. Karena kan dia tidak terus, bukan bermakna tilawah, tapi sepotong. Jadi potongan-potongan. Tapi ada yang tetap tidak membolehkan, sehingga kalau di universitas Islam itu ada yang kenceng dengan pendapat pada saat haid itu tidak boleh membaca Al-Quran secara mutlak. Maka ketika mau ujian, bila harus dijadwal ke haid, batal ujian skripsi. Karena nanti akan baca ayat Al-Quran. Tapi kalau sifatnya sepotong-sepotong, itu ada yang berpendapat boleh. Karena sepotongan itu sama dengan doa. Misalnya doa ini kita baca Robbana atina fid dunya hasanah, itu kan doa di dalam Al-Quran. Robbana la tuzigh qulubana itu Al-Quran. Robbana dzalamna anfusana itu juga Al-Quran. Jadi kalau
sifatnya untuk zikir atau berdoa. Zikir dalam konteks ya, misalnya zikir itu kan ono kejadian yang yang bagus, misalnya Masya Allah, nah itu boleh. Kemudian baca bukan zikir-zikir yang sifatnya dengan bagi kita istilahnya ritual. Tapi kalau sifatnya itu zikir harian yang misalnya menyaksikan apa, kan zikir itu Masya Allah, Subhanallah, itu kan zikir. Ketika menemukan satu kasus yang tidak mengenakan, itu kemudian ngapunten ini paling mantau jemput ibu belum sampai. Jadi kaitannya dengan bacaan Al-Quran seperti itu. Makanya ya monggo, kalau untuk pengajaran misalnya, kalau saya misalnya dengan istri itu ngajari anak-anak itu, kalau pas haid ibu nih sing Iqra, aku sih Quran misalnya begitu. Walaupun kalau Quran dia nggak pegang mushaf dan hanya nyemak saja sebenarnya. Hanya tinggal kalau dibetulkan panjang pendeknya dan sebagainya. Kemudian tolak dalam bahasa Indonesia menjadi talak. Jadi tidak boleh talak dalam kondisi haid. Ditolak. Itu bahasa Arab. Ditolak orang kita bahasa Arab. Ditolak itu kan ora oleh. Yaitu tidak bisa alasan karena memang itu syariat ya sudah seperti itu. Karena misalnya ya di dalam masjid tidak boleh berdiam diri di masjid kan, misalnya alasannya ndak nengko darahnya tercecer, iso kok bisa disiasati tidak tercecer misalnya. Yang boleh nah ini tadi al-mubashiratu fima dunal farji, berhubungan suami istri selain di farjinya, itu boleh, terserah. Artinya luan dubur gimana? Boleh, kalau dubur itu kan berlaku larangan secara umum. Arep haid ora ya ora oleh. Selain kedua itu silahkan tak terangkan lah. Kemudian zikrullah itu boleh. Ya, zikrullah. Kemudian al-ikhram, wukuf fi arafati wa sairul amalil hajj au umroh, kecuali tawaf. Tawaf tidak boleh dalam posisi haid. Kalau sekarang kan ketika haji itu wis sekarang pakaian ya obat untuk selama 40 hari itu tidak akan haid. Boleh enggak seperti itu? Nah sekarang yaitu fatwanya MUI dan dunia sudah membolehkan. Jadi wanita-wanita yang masih subur itu ketika haji itu mau berangkat suntik dulu ben ora haid selama 40 hari lebih. Nah, yang penting nanti pada saat hajinya itu ada tawaf dan sebagainya. Cuman iman-iman kan di sana wis tekan kono haid. Aning Madinah mulai arba'in ra iso karena haid. Iman-iman kemudian itu tadi karena kalau tidak diperbolehkan nanti KB itu juga ada yang berefek tidak haid, sehingga nanti kalau tidak boleh pakai suntik itu ya hukumnya nanti sama dengan hukum KB misalnya. Walaupun KB sendiri ya banyak ulama juga berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ya, kebanyakan membolehkan, tapi ada juga yang tidak membolehkan. Ya, itu berkait yang diperbolehkan. Yang terakhir itu adalah makan dan minum bersama keluarga. Ini perlu disampaikan dulu. Kalau kita sebenarnya rasa dianu.
Kalau di Yahudi itu ketika seorang wanita haid itu dianggap kotor sehingga harus menyendiri. Makan ora oleh awor liyane. Jadi makan minum dia ndelik kaya pembantu kae. Seperti diasingkan ketika haid. Bagi kita umat Islam itu tidak apa-apa. Jadi tidak ada pengaruhnya marep awor dan sebagainya, itu terserah saja. Itu seputar hukum-hukum haid dan nifas istihadah ya. Secara hukum pokoknya yang kita pegang itu kalau haid dengan nifas itu hukumnya sama. Yang berbeda nanti istihadah. Karena istihadah itu walaupun keluar dia dianggap darah penyakit sehingga tetap melaksanakan sholat dengan diantisipasi agar darah tidak tercecer, namanya seperti itu. Pulang perjalanan. Itu kita akhiri, bila taufiq wal hidayah, nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.